lagi dengan Ibu, yaitu Bella Pratiwi, khususnya pada materi kimia kelas 10. Kita akan membahas apa saja sih di pertemuan kali ini atau di video pembelajaran kali ini? Oke, kita akan membahas tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Ini merupakan bab kedua pada materi kelas 10. Jadi anak-anak Ibu sebelumnya kan telah membahas mengenai tentang hakikat ilmu kimia atau pengenalan ilmu kimia. Pada bab sebelumnya juga telah disinggung bahwa terdapat yang namanya materi. Materi merupakan susunan atas atom-atom. Namun, pada perkembangannya, ternyata partikel materi tidak hanya sampai sebatas atom. Di dalam atom masih terdapat partikel-partikel penyusun atom yang disebut partikel subatom. Sifat-sifat kimia dan fisika materi banyak terkait dengan susunan atom-atom dan partikel-partikel subatom. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini kita akan masuk nih ke kimia yang sebenarnya, membahas mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur. Apa saja materi yang akan dibahas? Yang pertama, mengenai perkembangan teori atom. Ada baiknya, sebelum kita mengetahui struktur atom, kita ketahui dulu siapa-siapa aja penemu atom. Selanjutnya, struktur atom. Selanjutnya lagi, komposisi atom dan ion. Nanti ada kata-kata kosakata baru nih yang akan kalian temui, yaitu ion. Ada lagi perkembangan dasar pengelompokan unsur. Jadi di pembahasan sebelumnya telah kita ketahui ada yang dinamakan dengan unsur, senyawa, dan campuran. Boleh lagi dibuka video pembelajaran sebelumnya apa itu yang disebut dengan unsur. Setelah itu kita akan membahas tentang sistem periodik modern atau sistem periodik unsur yang akan kita pakai dalam pembelajaran kimia. Selanjutnya, sifat-sifat periodik unsur. Baiklah, kita langsung saja nih. Kenapa sih kita perlu mempelajari struktur atom? Karena penyusunannya, bagian-bagian dari atom itu akan menentukan sifat suatu materi. Yang kedua, mengetahui bagaimana atom itu bisa bergabung dan juga bagaimana mengubah bahan sesuai dibutuhkan. Dan yang ketiga, berguna untuk bidang kesehatan. Bisa dilihat ya di sini dalam pemakaian rangkaian kesehatan itu menggunakan yang dinamakan atom-atom di dalamnya dan lain sebagainya. Atom dan struktur atom. Atom nyata dan relevan. Apakah atom itu nyata? Anak-anak Ibu, apakah atom itu nyata? Yap, atom tidak dapat dilihat. Tetapi nyata keberadaannya dan manfaatnya sangat banyak, apalagi di kehidupan kita dan di sekitar kita. Apakah atom itu relevan? Ya, karena ilmu dan teknologi modern berdasarkan pada konsep atom. Oke, kita lanjut ke struktur atom. Atom sangat kecil dan tak dapat dilihat oleh mata kita. Nih, kita ibaratkan nih, seandainya kita memotong satu butir beras. Sedangkan satu butir beras itu aja udah sangat kecil ya kan? Terus kita bagi menjadi 2 bagian. Kemudian dipotong lagi menjadi bagian-bagian seterusnya, sehingga tidak dapat dipotong lagi. Maka bagian terkecil yang tidak dapat dipotong lagi inilah yang merupakan konsep awal dari suatu atom tersebut. Jadi bisa diibaratkan atau kita katakan bahwa atom itu merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Konsep atom itu dikemukakan oleh Demokritus yang tidak didukung oleh eksperimen yang meyakinkan. Jadi, Demokritus ini menyatakan bahwa atom itu yang paling kecil, tapi dia tidak melakukan suatu percobaan atau eksperimen sehingga tidak dapat diterima oleh beberapa ahli ilmu pengetahuan dan filsafat akan kemukanya mengenai konsep atom.
Pengembangan konsep atom secara ilmiah dimulai oleh yang pertama, John Dalton. Kenapa Demokritus tadi tidak dimasukkan? Karena dia tidak dapat membuktikan tentang suatu konsep atom. Kemudian dilanjutkan oleh J.J. Thomson, ini tahun-tahunnya ya. Selanjutnya ada Rutherford dan disempurnakan lagi oleh Niels Bohr atau Bohr. Hasil eksperimen yang memperkuat konsep atom ini menghasilkan gambaran mengenai susunan partikel-partikel tersebut yang terdapat di dalam atom. Gambaran ini berfungsi untuk memudahkan kita dan memahami kita bagaimana sifat-sifat kimia dalam suatu atom tersebut. Selanjutnya kita bakalan masuk tentang teori atom yang tadi kita ketahui. Ada yang pertama, walaupun dia tidak dapat mengemukakan hasil penelitiannya, bagaimanapun juga Demokritus telah menyampaikan keingintahuannya mengenai tentang konsep atom. Selanjutnya siapa lagi tadi? Dalton. Yang ketiga ada J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan ada teori atom modern. Ini yang biasa kita pakai sekarang. Yang pertama, Demokritus. Dia menyatakan, ini wajah Demokritus ya, patungnya Demokritus. Dia menyatakan bahwa semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi-bagi lagi, atau disebut atomos bagi dia. Atomos, atom itu ya, bahasa Yunani kuno. Selanjutnya ada lagi menurut teori atom Dalton. Dia menyatakan bahwa unsur terdiri dari partikel terkecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi disebut dengan atom. Ini dia mengibaratkan bahwa atom itu seperti bola pejal, bulat seperti bola pingpong atau bola pejal. Atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Jadi, tiap atom itu dalam suatu unsur itu memiliki sifat dan karakteristik masing-masing yang memiliki spesifik masing-masing, tidak dapat disamakan dengan atom lainnya. Senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Dia memiliki suatu teori nih, teori atom Dalton. Nanti bakalan ada di materi hukum dasar kimia. Oke, inilah Bapak John Dalton. Selanjutnya, teori atom Thomson. Dia melakukan percobaan dengan sinar katode yang ditemukannya partikel bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Jadi penemu elektron siapa? J.J. Thomson. Oke, diingat ya. Atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif. Di dalam atom tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Jadi dia mengibaratkan atom itu seperti roti kismis, ada elektron atau seperti kismisnya itulah yang menjadi elektron yang bersebar di dalam suatu atom. Atom tidak bermuatan atau netral bagi dia. Nih contohnya nih. Ini roti-roti kismis atau mises deh, roti-roti Van Holland misalnya, kan ada misesnya nih banyak. Jadi bagi dia atom itu tidak bermuatan atau netral, tetapi tersebar elektron di dalamnya. Selanjutnya ada teori atom Rutherford. Ini berdasarkan penelitiannya. Dia menemukan adanya lempengan emas tipis memiliki celah. Jika dialiri sinar akan adanya pantulan-pantulan energi, ada sinar alfa di dalamnya. Ini percobaan dari Rutherford, itu penembakan lempengan emas dengan sinar alfa. Ini lempengannya tadi kan ditembakkan, sinarnya akan memancar. Nih. Oke, selanjutnya ini menurut Rutherford, atom itu seperti tata surya. Nih ada lintasan-lintasan tertentunya nih elektron yang akan berputar pada porosnya. Dan ini ada inti atom. Diibaratkan inti atom ini adalah matahari seperti tata surya kan?
Nih, bagi dia, atom tersusun dari inti atom, proton, dan neutron yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Jadi yang di luar ini, yang elektron ini bermuatan negatif. Inti atom terdiri dari proton dan neutron yang bermuatan positif atau netral ya. Yang mengelilinginya adalah elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar volume atom merupakan ruangan kosong baginya. Ini makanya disebut atom bersifat netral. Atom bersifat netral. Selanjutnya ada teori atom Bohr atau Niels Bohr. Dia menyatakan adanya kulit-kulit atom atau subkulit atom juga. Ini ada kulit-kulit atom K, L, M, N, sampai Z. Itu adalah kulit-kulit atom. Ini adalah ruangan-ruangannya tempat elektron itu menarik energi. Jika ke kanan atau menjauhi dari inti atom, dia akan menarik energi. Jika mendekati inti atom akan melepaskan energi. Elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut dengan kulit. Ini disebut dengan kulit-kulit atom. Nih, kulit K, L, dan M. Elektron dapat berpindah lintasan apabila dia menyerap energi. Selanjutnya kita lihat ke contoh atom Bohr atau atom menurut Niels Bohr nih. Coba diperhatikan, yang bergerak-gerak inilah yang disebut dengan elektron. Electrons in orbit. Jadi elektron itu berputar mengikuti orbitalnya. Nukleus ini atau neutron yang bersifat netral atau inti atom. Siapa tadi penemu neutron? Penemu neutron adalah Rutherford. Dia menyatakan bahwa atom itu adalah netral. Ini dicontohkan helium atom atau atom pada helium. Ini yang bermuatan positif adalah proton. Yang N ini atau netral itu adalah neutron. Shell ini adalah kulit yang akan menjadi lintasannya si elektron. Elektron bermuatan negatif disimbolkan dengan min. Proton bermuatan positif disimbolkan dengan plus. Diingat ya, ada proton, neutron, dan elektron pada suatu atom. Selanjutnya ada teori atom modern. Menurut Max Planck, atom suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut dengan kuanta atau kuantum. Menurut Louis de Broglie, materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Ini menurut asas dualisme materi. Ini masih teori-teorinya saja ya. Selanjutnya, menurut prinsip ketidakpastian Heisenberg, dia menyatakan bahwa akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak karena adanya prinsip ketidakpastian. Selanjutnya, persamaan gelombang Schrödinger. Persamaan gelombang ini digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron di dalam suatu atom yang dikenal dengan bilangan kuantum. Ini adalah contoh dari suatu persamaan atau teori atom modern. Ada 1 s orbital, ada 2 s orbital, ada nukleus. Nukleus tadi berada di inti atom, ada kulit P atau 2p orbital, ada 3 s orbital. Oke, sebelumnya untuk menguji pemahaman dan mengingat materi yang telah disampaikan, ada baiknya kita melakukan latihan atau pendalaman materi. Silakan anak-anak ibu sekalian menjawab 2 pertanyaan ini yang bisa dikerjakan di buku latihan. Oke.
Sekian aja untuk pertemuan kita hari ini, dan pertemuan kita di video kali ini akan ada video selanjutnya mengenai struktur atom dan perkembangan sistem periodik unsur. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus untuk anak-anak ibu dalam pembelajaran kimianya.